Di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dimas Pratama, Technical Analyst NH Korindo Sekuritas. Pak Dimas, selamat sore, apa kabar Pak? Halo sore Mas, kabar baik. Terima kasih Pak Dimas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Dimas, kita sudah memasuki pekan kedua perdagangan di Desember Pak. Tampaknya pergerakan indeks harga saham gabungan lebih cenderung melambat ini jika dibandingkan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di Desember tahun sebelumnya. Sinyal-sinyal dari window dressing tampaknya melemah ini Pak. Proyeksi dari beberapa analis demikian. Bagaimana dengan pandangan Anda Pak Dimas? Ya, kalau kita tahu memang pasca IHSG menyentuh 6650 memang terjadi sedikit konsolidasi ya, di range antara 6.600 sampai 6.700. Tadi tertingginya sempat di 6688. Nah ini memang kita masih butuh sentimen untuk yang bisa mendrive IHSG. Namun sifatnya jika terjadi koreksi kita manfaatkan untuk akumulasi beli. Nah mungkin kita butuh 1-2 hari ke depan Mas untuk konsolidasi sejenak sebelum kita akan lanjutkan untuk rally paling tidak sampai dengan 6750 dulu di minggu ini. Jadi boleh dibilang saat ini kesempatan untuk akumulasi terutama saham-saham big cap ya kalau ekonomi itu satu sudah berada di bottom position sudah rendah dan saatnya untuk mengkoreksi karena nanti mereka ketika mereka rebound indeks akan mencoba di atas 6.700 seperti itu. Baik. Tapi kalau kita perhatikan Pak Dimas dalam beberapa waktu terakhir saham-saham yang dinominasikan terdampak dari window dressing setiap akhir tahun pergerakannya lebih cenderung fluktuatif Pak, menguat signifikan kemudian koreksi kembali kemudian kembali mengalami penguatan begitu. Anda melihat di minggu kedua di Desember ini perubahan ini sudah terjadi atau belum atau rotasinya masih akan tetap sama Pak Dimas? Ya, kalau kita tahu memang banking ini masih jadi satu penekan IHSG ya, yang menghambat untuk menaikkan IHSG lebih lanjut. Kenapa kita tahu memang beberapa hari terakhir asing terus menjual saham-saham big cap, terutama kayak Bank Mandiri, BRI, BCA. Nah ini membuat akhirnya pergerakan indeks relatif terbatas dan juga kita tahu hari ini juga yang lain adalah second liner ya. Jadi memang ketika saat ini mereka posisi big cap-nya sudah cukup rendah, jadi kesempatan akumulasi. Nah ketika mereka terjadi tarikan, mereka juga akan mendrive indeks justru saat ini untuk mengkoleksi ketika asing jualan kita sebaiknya kita tampung saham-saham big cap tersebut. Baik, apakah kondisinya berbeda Pak Dimas dengan di Desember 2020, baik dari teknikalnya ataupun juga dari sentimen yang berkembang? Oke, kalau kita tahu sentimen terjadi di tahun ini adalah sentimen recovery ya, dan juga kita tahu memang terkait dengan kita tahu meredahnya Omicron, terus juga mulai stabilnya pemulihan ekonomi, PPKM juga dibatalkan ya, tahun ini harusnya masih menjadi booster untuk penggerak IHSG lebih lanjut. Jadi memang kalau kita lihat pergerakannya memang agak sedikit lebih lama, agak sedikit lebih lambat ya window dressing yang terjadi di tahun ini. Jadi memang saat ini minggu ketiga ini harusnya sudah mulai terjadi tarikan dan kita optimis untuk tutup akhir tahun masih bisa di atas 6.800. Baik, secara pribadi Anda masih tetap optimis window dressing akan tetap terjadi di 2021 Desember ini Pak? Ya, kita masih optimis. Kenapa? Karena justru dibilang kami untuk window dressing akan dimulai. Jadi memang kita yakin butuh koreksi sejenak ya, 1-2 hari ke depan. Jadi memang kesempatan untuk akumulasi saham-saham big cap karena kita basisnya masih akan domestic oriented untuk yang mendrive IHSG sampai dengan 6.800. Jadi kesempatan untuk koreksi saham-saham ekonomi yang muncul saat ini sudah berada di harga rendah. Baik, dari sisi sektor, apakah perbankan masih masuk ke dalam list pertama Anda, Pak Dimas, untuk menghadapi window dressing di tahun ini? Iya, sektor banking blue chip juga pasti akan mendrive ya. Saat ini contohnya BBRI cukup murah sekali dengan kemarin sempat low di bawah 4150, saat ini closing di 4160, ini kesempatan untuk akumulasi. Kenapa? Karena saat ini dia masih terjadi konsolidasi antara range 4100 sampai dengan 4200. Nah kesempatan kita akumulasi ketika dia di atas 42, dia arahnya nanti bisa ke 4400 sampai dengan 4500. Kalau secara fundamental pun masih cukup murah ya, sekarang 4200. Untuk Bank Mandiri kalau kita lihat juga sama, saat ini juga berada di bottom position area, dia bermain antara 71 sampai dengan 73. Jadi memang saat ini kesempatan ada di bottom position area kita manfaatkan karena potensinya masih bisa di atas 8.000. Terus untuk BBC aku sama saat ini pun juga sebenarnya
cukup murah sekali selama di atas 7250 sifat akumulasi, karena target selanjutnya dia akan menguji kembali level 7700. Jadi cukup menarik untuk big bank diperhatikan. Baik, rekomendasinya untuk BBNI juga sama, Pak Dimas? Sorry, untuk sama apa, Mas? BBNI, Pak. Oke, BBNI sebentar. Oke, BBNI sama saat ini selama bertahan di atas 6750, teman-teman bisa perhatikan, bisa akumulasi. Nama target pertama ada di sekitar 7050, selanjutnya dia akan mencoba di atas 7250. Jadi masih cukup murah untuk saat ini. Baik, rekomendasi dari beberapa perbankan big cap pemirsa sudah direkomendasikan untuk akumulasi dengan beberapa support dan resisten, kemudian juga target price sampai dengan akhir tahun. Pada pekan ini momentum untuk mulai masuk akumulasi kepada saham-saham yang terdampak dari window dressing. Selain dari perbankan, Pak Dimas, ada sektor lain tidak, Pak, yang masuk juga dalam list Anda untuk window dressing di akhir tahun ini? Ya, pertama memang sektor banking, telco, konsumer itu juga pasti akan mendrive ISG ya. Kenapa? Karena big size-nya ada di situ. Kalau kita lihat, misalnya Telkom saat ini pun juga cukup menarik. Saat ini berada di level sekitar 4.000, ada 4.100. Sekarang kalau di 4.080, cukup menarik. Akumulasi saja selama di bawah 41 kesempatan masuk, karena target terdekat dia akan menuju 4.500. Terus juga misalnya dari segi konsumer, misalnya ICBP ya. Kita lihat ICBP pun juga cukup menarik. Saat ini pun juga sudah di area bottom ya, selama di atas 6.700 teman-teman bisa manfaatkan akumulasi, karena target terdekat dia palingnya akan selama di atas 8.700 target terdekat dia akan kembali ke 9.000, setelah itu baru ke 9.200. Jadi saat ini pun juga boleh menarik untuk diperhatikan ya. Baik, di luar dari perbankan tadi juga direkomendasikan ada Telkom dengan levelnya 4180 dan ada peluang ke 4500. Kemudian ICBP juga direkomendasikan dengan posisi saat ini sudah dinilai murah pemirsa 8750 dan ada potensi untuk ICBP menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini, Pak Dimas. Telkom tadi juga sempat kita bahas. Kita akan coba sapa Bapak Dedi di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Telkom sudah ambil posisi di 3716, Pak. Untuk average up, baiknya di harga berapa ini untuk Telkom? Sorry Mas, sama Mas? Telkom, Pak. Oke, Telkom saat ini kan kursus di bawah 41 ya, jadi antara 4.050 sampai 4.100 itu boleh akumulasi, karena target selanjutnya dia akan menuju 4.500. Jadi saat ini harga layak diakumulasi. Oke, Pak Dedi di Jakarta sudah ambil posisi di 3716. Direkomendasikan average up tidak, Pak? Tidak usah, di hold aja nggak apa-apa, nanti arahnya ke 4.500 masih di hold aja nggak apa-apa. Baik, Pak Dedi di Jakarta untuk Telkom di 3716, posisi penutupan hari ini 4.080 walaupun melemah di 1,69%, level supportnya dinilai masih terjaga dan Telkom masih berpotensi untuk menguat sampai dengan akhir tahun di 4.500, tidak direkomendasikan untuk average up, lebih direkomendasikan untuk di hold saja dengan penguatan yang terjadi. Selanjutnya, pertanyaan dari Elvi dari Malang. Ini kebetulan menanyakan saham perbankan big cap ini, yang tadi juga Anda rekomendasikan, Pak Dimas. BBCA sudah beli di 7350. Tadi juga sempat kita singgung, arahnya akan kemana untuk BBCA, Pak Dimas? Oke, untuk BCA sendiri cukup menarik Mas, selama di atas 7250 akumulasi terus saja, karena dia arahnya ke sekitar 7500. Jadi memang kesempatan akumulasi aja di harga saat ini 72, 73 itu level akumulasi untuk BCA. Baik, ambil posisi agak sedikit tinggi ini Pak dari posisi penutupan hari ini di 7350, ambil posisi untuk BBCA. Kalau ada dana lebih boleh average down atau di hold aja nggak apa, karena dia masih ada potensi break, tinggal nunggu break aja Mas. Oke. 7.500 sampai 7.700, jadi di hold aja nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita ke Bapak Hulman, ini dari Lombok, Pak Dimas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BBRI sudah punya di 4177, tadi pun juga sempat kita singgung. Singkat saja Pak Dimas, BBRI 4177, Pak. Sorry, siapa Pak Mas? BBRI, Pak. BBNI. RI. Oh, BBRI, enggak? Ya. BBRI. 4177. Menarik, selama di atas 41-an itu boleh akumulasi aja. Kenapa? Karena targetnya paling tidak di 4.300 sampai dengan 4.400 next-nya. Itu cukup menarik, cara valuasi ada di 4.800. Oke, masih cukup.